sektor 1 tujuan akhir mereka kan kekuasaan. Jadi Tuhan yang maha kuasa di sini. Sektor 2 itu kan pengusaha. Nah, ini payungnya itu Tuhan maha kaya di sini. Tapi di sektor ketiga itu payungnya itu Tuhan maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti kasih dan penyayang itu adanya di sektor ketiga. Betul tidak 45 itu dipengaruhi oleh 28? Betul nggak? Dan Betul. sejauh mana 28 bisa mempengaruhi 45? Karena rohnya itu ada di 1928 ketika pertama kali disebutkan bangsa Indonesia. Salam satu rasa, salam satu bangsa. Jumpa lagi kita dalam channel podcast Jong Syndicate. Hari ini saya ingin mengajak para Jong Syndicate lovers untuk kita berdiskusi, membicarakan apa itu Jong Syndicate, visi dan misinya. Yang pasti Jong Syndicate tidak mempunyai kepentingan apapun selain ingin menyumbangkan pemikiran buat bangsa dan negara ini. Saya akan didampingi oleh dua orang sahabat saya yang juga adalah para perintis dari Jong Syndicate, yaitu Pak Dani dan Pak Rido. Ini dua orang hebat yang sangat mensupport kegiatan kita ini. Oke, jadi Jong Syndicate sendiri adalah ide yang muncul sebenarnya tanpa direncanakan. Saya dan Rido sering berdiskusi banyak tentang permasalahan bangsa ini. Lalu kita berpikir bagaimana caranya kita untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran kita pada bangsa ini sehingga sampai minimal di tataran masyarakat lah gitu. Lalu muncullah ide untuk membuat podcast ini, dan podcast ini sebenarnya berfokus pada pembicaraan permasalahan bangsa Indonesia secara umum, secara luas. Jadi di dalam ada politik, ada hukum, ada berbagai hal yang bisa kita diskusikan di sini. Tapi yang paling penting sendiri, Jong Syndicate itu dia bermula dari satu pemikiran bahwa Jong itu artinya kan pemuda. Jadi kalau sebuah bangsa ingin bergerak maju, dia harus punya pemuda-pemuda yang betul-betul berkualitas sehingga mampu menyumbangkan semangat muda mereka untuk ikut mengembangkan kemajuan bangsa ini. Maka kemudian kita memakai Jong. Jong itu diinspirasi dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana para pemuda dari berbagai kalangan di Indonesia, pada waktu itu belum ada Indonesia ya, jadi berbagai kalangan di Nusantara ini yang datang, mungkin sekitar berapa orang waktu itu ya, Jong itu 13 orang dia. 13 orang itu sebenarnya adalah para raja-raja di daerah-daerah di Nusantara ini yang datang ke Jakarta, kemudian mereka mempunyai perasaan senasib, sepenanggungan, lalu mengukuhkan diri untuk bersatu dalam satu kesatuan yang kemudian dikatakan sebagai Indonesia. Itu awal mula
kita berbicara tentang spirit munculnya kebangsaan Indonesia ini. Ya. Nah, Jong Syndicate ingin membangun kembali semangat para pemuda ini agar perjalanan bangsa ini bisa berada pada jalur yang seperti dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Ya. Begitu ya Pak Dani? Iya. Jadi itu dasar kita kemudian ingin membuat podcast ini, dan sudah beberapa narasumber kita wawancarai, dan kita ingin mencari semua bahan-bahan permasalahan yang ada di bangsa ini, kemudian kita berpikir untuk bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Pak Dani, Pak Rido. Yes. Kira-kira apa pemikiran Pak Dani dan Pak Rido mengenai apa yang sudah kita bangun ini? Mungkin dari Pak Dani dulu. Kalau dari saya itu tetap untuk membedakan itu ada sektor 1, 2, dan 3, di mana ada pemerintah, ada swasta, dan ada masyarakat gitu ya. Seluruh pergerakan yang terjadi per hari ini dia bisa ada itu kan karena ada sejarah gitu ya. Sejarah 28 itu adalah sejarah yang menyatukan persepsi kebangsaan. Terus di tahun 45 itu pemerintahan terbentuk. Nah, ketika pemerintahan itu terbentuk, itu kan ada nilai-nilai yang luar biasa pada saat itu, gitu ya. 28 ini juga suatu yang luar biasa. Nanti kita akan rangkai semuanya. Nah, kalau dari saya sendiri, gitu ya, untuk Jong Syndicate itu kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama itu terkait dengan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi lah ya. Artinya apa? Ini sebuah pertanyaan juga untuk bangsa kita. Kita mungkin mengenal penjajah itu kan dari sisi negara ya, ataupun dari sisi kepentingan yang lebih besar. Tapi perilaku kita hari-hari, orang per orang, seluruh bangsa Indonesia per hari ini apakah masuk dalam kategori penjajah atau tidak? Itu juga problem. Kita bisa saja tidak setuju dengan penjajah, tapi kelakuan kita ini penjajah, karena kita merasa lebih hebat, ya kan? Kita merasa lebih pintar, gitu kan? Sehingga kita menjajah yang tidak pintar. Kita lebih kaya, kita menjajah yang tidak kaya. Terus pertanyaannya, apakah itu memang terjadi? Ya kita berpulang kepada diri kita, dalam kehidupan sehari-hari kita apa yang kita lakukan. Itu satu. Terus yang menarik lagi dari seluruh perjalanan, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga disampaikan bahwa kemerdekaan ini atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Seluruh apa yang kita nikmati per hari ini, jangan lupa bahwa kita meminjam sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, begitu ya. Sehingga siapapun yang membawa kekuasaan per hari ini, dia harus di bawah payung rahmat Allah ini, gitu ya. Ini juga harus sama-sama kita pahami. Nah, yang menarik dari sektor 1, 2, dan 3, sektor 1 itu karena dia menyangkut kekuasaan. Kita minjam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Sektor 2 ini kita bicara tentang pasar, kita bicara tentang pengusaha, kita minjam nama Tuhan yang namanya kekayaan, Tuhan Maha Kaya. Tapi sektor ketiga ini juga kita minjam sifat Tuhan yang namanya Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kita akan bisa melihat bahwa sektor 1, 2, dan 3 ini merupakan pilar sebuah negara, gitu kan, diikat dalam sebuah ideologi kita, ataupun katakanlah pandangan hidup bangsa kita Pancasila, di mana sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini dasar ini harus kita pahami dulu, sehingga pada saat kita berperilaku itu harus mencerminkan nilai-nilai ini. Tapi sekali lagi Bung Yongki, mungkin akan kita kembangkan dalam diskusi kita. Ini adalah pemikiran kita. Tapi kita berangkat kan dari 1928. Ini juga saya perlu
mengetahui sejarah ini lebih kuat gitu ya. Mungkin dari teman-teman bisa menginformasikan apa sesungguhnya yang terjadi di 1928. Siapa saja pahlawan-pahlawannya pada saat itu? Apakah pahlawan-pahlawan yang memang mempersatukan bangsa kita sudah ditulis sebagai pahlawan nasional atau belum gitu ya? Nah, mungkin itu. Jadi mungkin pembuka dari saya ini dulu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Baik. Pak Rido. Siap, Bung Yongki. Saya mau flashback sedikit ya. Latar belakang berdiri Jong Syndicate. Ya. Pertama, ini memang dari diskusi kegelisahan ya. Kegelisahan seorang sosok Yongki Asadoma ya terhadap permasalahan-permasalahan bangsa. Ada satu pembicaraan yang menarik pada waktu itu. Ini sebenarnya negara ini sedang seperti apa sih kondisinya? Begitu ya. Akhirnya sampailah pada titik, oh ini masalahnya adalah dalam menentukan masalah. Ya kan? Jadi kita sering sekali dihantarkan oleh sejarah yang tadi mungkin dalam diskusi tadi kita sebelumnya adalah ini di sejarah itu hanya untuk pemenang, hanya untuk orang yang berkuasa. Nah rasanya itu perlu kita buka lagi karena terus terang saja suatu permasalahan di sebuah bangsa mesti ada akarnya dong. Nah tercerabutkah akar tersebut atau akar tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi atau seperti apa? Nah Jong Syndicate akhirnya memiliki pandangan. Kalau kita mau menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus berbasis pemikiran terhadap kepemudaan. Pemuda yang seperti apa? Nah, pemuda yang pada waktu 1928 mengikrarkan, membuat konsensi, datang dari daerah masing-masing dengan persamaan rasa, dengan persamaan penderitaan, dengan persamaan perjuangan, sehingga mereka berinisiatif. Tentunya hal-hal tersebut menjadi spirit buat Jong Syndicate yang melatar belakangi sekarang kita duduk ada di sini. Begitu ya. Kenapa ini harus kita buka lagi sejarah ini, Pak? Gitu. Kan kalau bicara momentum kemerdekaan Indonesia kan orang tahunya adalah 1945. Dari pemikiran Bung Yongki inilah saya terpanggil. Ya, kok bisa seorang Bung Yongki gitu ya berpikir, saya pun gitu tidak pernah terpikir. Mungkin Pak Dhani juga begitu ya? Iya, sama. Nah, tidak pernah terpikir ternyata kita ada lupa suatu momentum hari di mana pemuda-pemuda ini yang belum tahu bagaimana solusi yang tepat, tapi ada spirit dari jiwa mereka untuk bersatu. Saya rasa 1945 tidak akan terjadi kalau tidak ada 1928. Iya, betul. Nah, saya sendiri sebenarnya pengen tahu dalam diskusi ini nih, Pak Dhani, terhadap pemikiran Bung Yongki, gitu loh. Kenapa Bung Yongki sampai menemukan fase 1928 itu jauh lebih penting dengan 1945. Nah, di sini yang mau saya tahu justru, karena kalau saya di sini bagian narasumber, kita inginnya sih diskusi 3 arah aja, Bung Yongki. Jadi biar lebih dinamis diskusinya. Mungkin itu dulu pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan Bung Yongki. Jadi sejarah itu selalu ditulis untuk kepentingan penguasa, pemenang ya. Untuk kepentingan pemenang. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah sampai sekarang ini. Kalau kita berbicara mengenai Sumpah Pemuda 1928, saya sendiri di sepanjang saya mengenyam pendidikan mulai dari SD sampai ke tingkat perguruan tinggi, ya, saya pernah belajar bahwa lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh seseorang bernama Wage Rudolf Supratman. Ya. Pada waktu terjadinya Sumpah Pemuda, lagu itu dinyanyikan. Nah, tetapi untuk menghindari tekanan dari pihak Belanda, kata-kata Indonesia itu disamarkan. Ganti apa tuh? Nusantara kalau nggak salah. Jadi dari situ saya yakin bahwa teks asli dari lagu itu sudah ada Indonesianya. Nah, dalam pemikiran saya, hari lahirnya Indonesia itu justru ada di 28 Oktober 1928. Oh begitu ya? Iya, bukan ada di 17 Agustus 1945. Oh begitu. Sehingga bagi saya, momentum paling bersejarah bagi bangsa ini adalah ada di 28 Oktober 1928.
Kenapa? Karena itu pertama kali nama bangsa Indonesia disebutkan. Terbangun kesadaran. Ya, terbangun kesadaran. Jadi itu kan terdiri dari berbagai jong. Ya, tadi ada 13 jong yang datang berkumpul. Mungkin ini bisa dibantu jong-jongnya. Jong, ya, jong ada 13 ya. Jadi itu ada nama-nama di sini. Sunario Sastrowardoyo, ya kan? Oke. Terus Amir Syarifuddin Maharap. Amir Syarifuddin ini kayaknya pernah jadi Menteri wakil ya? presiden atau perdana menteri. Jong Amir Syarifuddin ya? Amir Ya. Syarifuddin dari Dari mana tuh Pak? Dia orang Batak. Oke. Harahap. Jong Batak ya? Ya, Jong Batak. Jong Batak. Terus ada Muhammad Yamin. Nah ini cukup terkenal Muhammad Yamin ini ketika kalau sepengetahuan saya perdebatan mengenai Piagam Jakarta kalau nggak salah Pak Yamin ada di dalam gitu. Terus ada Joko Marsaid, terus Sugondo Joyo Puspita, lalu ada Yohanis Leimena. Leimena. Nah kalau ini saya ingat jelas karena Yohanis Leimena inilah Jong yang Ambon ya? ya, jadi dia lah yang mengajukan keberatan kepada kalau nggak salah Bung Karno ketika 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dia persoalkan. Salah satunya adalah Pak Leimena. Sehingga itu kemudian jadi sedikit perdebatan. Lalu kalau yang saya pelajari itu adalah itu ada campur tangan dari Syekh Dratul, dia kakeknya Gus Dur. Kakeknya Gus Dur itu Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari yang kemudian jadi penengah ditambah dengan Pak Hatta sebenarnya. Lalu kemudian diambillah satu mufakat. 7 kata itu kemudian dihilangkan. Piagam Jakarta. Ya, jadi ya, teks seperti sekarang ini ayat sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pak Yohanis Leimena ada tuh pada tahun 1945. Pada waktu itu dia masuk dalam kalau nggak salah kelompok 9 ya dalam PPUPKI atau PPKI ya, suatu lembaga yang dibentuk oleh Jepang dalam mempersiapkan diri untuk Indonesia merdeka gitu. Terus ada Samuji Mangun Sarkoro, terus ada Johan Muhammad Chai, Rumondo Corneli Lestran Senduk. Nah, kalau ini namanya sih dari Manado. Jong Celebes ya? Jong Celebes. Ada Muhammad Rojani Suud, R. Katja Sungkana. Kalau ini sebenarnya cukup dikenal R. Katja Sungkana tuh. Dia sering namanya disebut. Jong Sunda. Ya. Dan ada Wage Rudolf Supratman. Dia yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Ternyata Ya. penggagas awal dari Sumpah Ya. Pemuda ya. Itu Jadi yang luar biasa. kalau misalnya para ahli sejarah, khususnya sejarah Indonesia, terus jujur, ya kan? Saya ingin siapa sih yang menemukan nama Indonesia? Iya. Apakah Wage Rudolf Supratman atau Wage Rudolf ini terilhami oleh orang lain? Iya. Gitu. Ada Theodora Atia Salim atau Doli Salim. Nah, kita Keluarga sendiri Salim. mungkin selama kuliah ya, Pak ya, mungkin nggak akrab dengan nama-nama itu ya. Ya. Nah sekarang 13 nama itu kemana? Nah, Padahal mereka lah yang menyebabkan munculnya sebuah bangsa yang besar, bangsa yang sekarang betul-betul disegani di seluruh dunia, yaitu bangsa Indonesia. Yang terdiri dari kelompok raja-raja kecil di Nusantara. Mereka ini kan kelompok raja-raja kecil ada kesadaran yang datang dengan kesadaran untuk bersatu tanpa tendensi apapun juga loh. Maksud saya begini, Padahal ini tahu, dulu orang Padang itu sangat mendominasi di elit politik di zaman Minangkabau. Ya, orang-orang Minangkabau ya. Tapi Zaman mereka Selatan. nggak menuntut apapun juga. Mereka nggak menuntut apakah Padang harus jadi ibu kota atau Padang harus nggak. Mereka datang dengan kesadaran yang betul-betul tulus, sehingga
bangsa ini kemudian terbentuk. Dan kalau saya tidak salah, Pak Hatta lah yang menyelesaikan polemik 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Pak Hatta orang mana? Minang. Orang Minang, ya kan? Jadi itu yang membuat saya gelisah bahwa kalau saya melihat perjalanan bangsa ini seperti dia melupakan sesuatu yang sebenarnya monumental. Sekarang perayaan Sumpah Pemuda ya sekedar begitu ya, hari ini ada Sumpah Pemuda. 17 Agustus itu hari libur nasional. 1 Juni itu hari libur nasional. Kesaktian Pancasila 17 Agustus. Ya kan? Tetapi 28 Oktober hari biasa. Saya pikir ada sedikit ironis ya? Ironis lah, kalau boleh dibilang ironis. Ada sedikit bengkok arah sejarah bangsa ini. Jadi Jom Syndicate, saya membuat Jom Syndicate bersama kita semua berharap supaya ini bisa diluruskan kembali. Karena begini, bagi saya dalam tradisi Jawa, seseorang kalau dikasih nama, ya kan? Kalau namanya nggak baik dia akan sakit terus. Lalu dibuat acara, ya benar. Dibuat Titip Puspa tuh nama diganti sampai 7 kali. Tahu Titip Puspa kan? Iya, tahu. Mbak Ibu Titip Puspa. Itu nama diganti sampai 7 kali kalau sakit-sakitan terus. Biar sampai namanya yang bagus. Dan bangsa ini sakit ya? Bangsa ini sakit dan harus diluruskan ini. Ini sebenarnya menariknya itu begini. Ini kaitannya kenapa sektor ketiga ataupun masyarakat jadi lemah per hari ini. Bisa jadi sejarahnya mereka yang mendirikan bangsa ini itu hilang. Dilupakan ya? Dilupakan. 13 orang tadi pun saya nggak pernah kenal, Pak. Faktanya yang dilupakan. Nggak pernah kenal ya? Artinya begini. Nggak pernah hafal gitu. Mungkin Lemena udah jadi pahlawan nasional, tapi saya nggak tahu yang 12 beliau udah kelihatannya. Cuman dari 13 mungkin berapa yang sudah jadi pahlawan nasional, berapa yang belum, nanti kita coba cek. Nah, sektor ketiga yang kita maksud di sini itu kan bagaimana masyarakat Indonesia harus memiliki sebuah semangat bahwa mereka inilah sebenarnya yang memberikan sumbangsih pada berdirinya Republik. Nah, sehingga per hari ini seluruh jabatan, seluruh kekuasaan ada kan karena ada negara ini. Betul. Nah, ini juga kan harus kita sama-sama pahami. Cuman yang harus juga kita sama-sama sepakati, bagaimana masyarakat yang kelihatannya itu biasa-biasa saja, tapi itu kan sebenarnya potensi luar biasa. Ada 278 juta gitu kan, dan nggak mungkin lah sektor 1 dan 2 mengurusi kita semua, gitu kan, karena sebenarnya kita bisa mengurus diri kita sendiri, cuman gimana sektor 1 dan 2 ini bersinergi dengan sektor 3, gitu kan. Nah, ini sebenarnya kekuatan-kekuatan yang harus kita kembalikan. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak kearifan-kearifan lokal, gitu ya, banyak kearifan-kearifan lokal, banyak jenius-jenius lokal, gitu ya. Bahkan persoalan-persoalan pembangunan bangsa itu banyak diselesaikan oleh mereka sendiri. Saya ambil contoh kasus, misalnya banyak, ini ada contoh kasus kita di masyarakat adat Ciptagelar. Ciptagelar di mana? Itu posisinya perbatasan Banten sama Sukabumi. Orang Sunda ya? Iya, Sunda. Nah, mereka itu mampu berkehidupan dengan teknologinya sendiri. Mereka bisa membuat terang desanya dengan listrik dari turbin, tenaga air berarti. Mereka punya sawah gitu ya, atau punya hasil panen itu cukup untuk 6 tahun ke depan. Dia punya cadangan pangan. Terus dia juga punya bibit-bibit unggul yang dari zaman dulu sampai sekarang masih dijaga. Sebenarnya kan kita hanya butuh pola-pola masyarakat yang memang sudah ada, itu tinggal kita duplikasi saja. Itu sektor 3. Itu sektor ketiga itu pemuda itu bisa di sektor ketiga atau bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau sektor ketiga ini sebenarnya kita semua masyarakat, gitu kan. Makanya tadi saya bedakan. Kalau untuk memecahkan masalah Indonesia itu kita bedakan dulu nih. Pertama, sektor 1 itu adalah mereka
di situ pemerintahan. Berarti tujuan akhir mereka kan kekuasaan, ya nggak? Jadi Tuhan yang Maha Kuasa di sini, di bawah payung Tuhan yang Maha Kuasa. Sektor 2 itu kan pengusaha, ya kan, pasar. Nah ini payungnya itu Tuhan Maha Kaya di sini. Tapi di sektor ketiga itu payungnya itu Tuhan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Berarti kasih dan penyayang itu adanya di sektor ketiga. Kenapa? Karena dia bergerak dengan hati nurani. Dia kadang-kadang nggak punya kepentingan. Dia hanya bergerak sama seperti 28 seluruh jong itu berkumpul, 13 orang itu berkumpul. Apa kepentingan mereka? Pasti mereka punya visi kebangsaan saja. Hanya satu yang menyatukan, mereka ingin menjawab keprihatinan pada saat itu, gitu kan? Nah, ini rantai yang harus kita ingat. Jadi kalau misalnya dipermasalahkan, katakanlah kemana ini teman-teman di 1928, ini sama saja kalau per hari ini kita mempertanyakan bagaimana masyarakat kita, siapa pemimpin masyarakat kita itu, memang benar sektor 1 itu ada struktur, tapi sebenarnya kan di masyarakat ini juga yang mengurusi masyarakatnya langsung itu kan sudah ada struktur dari dulu, gitu. Misalnya adat, gitu ya, dia masyarakat adat. Ada masyarakat adat, gitu. Nah, dia punya sebuah pola sendiri dalam dalam berkehidupan gitu. Nah, ini sebenarnya rangkaian-rangkaian aja. Karena apa? Nanti kita akan mencoba membedah satu-satu persoalan di sektor 1 apa, sektor 2 apa, sektor 3 apa, gitu ya. Karena ini kan penanganannya beda-beda, gitu kan. Nah, tapi ini adalah pengantar dulu untuk kita sama-sama sepakat dulu bahwa problem yang kita hadapi per hari ini salah satunya yang namanya masyarakat ataupun rakyat ini tidak disentuh ataupun bukan tidak disentuh. Jadi mengingatkan kembali sejarah bahwa adanya sektor 1 dan sektor 2 ini didahului oleh bergeraknya sektor 3. Itu mungkin yang bisa. Jadi ketika selesai lalu sektor 3 nggak disentuh lagi. Awalnya kan sektor 3 bergerak. Ya seperti yang sekarang sempat kita diskusi sebelumnya, Bung Yongki. Jadi seolah-olah sektor 3 ini seperti digunakan, dimanfaatkan. Kita harus memberikan kesadaran sama kawan-kawan di sektor 3 ataupun seluruh rakyat Indonesia ataupun masyarakat. Anda itu yang mendirikan Republik ini loh. Justru kita harus memberikan kesadaran itu. Sekarang kan sektor 3 seperti dilupakan. Ya bahkan mereka yang paling berperan adalah sektor 1 dan 2. Sektor 1 dan 2, gitu kan. Sektor 3 ini harus kita ingatkan kembali sehingga masyarakat itu punya rasa kepercayaan diri gitu. Kepercayaan diri bahwa dia itu juga punya hak untuk membela bangsa kita. Karena mereka bersatu untuk membentuk sebuah bangsa. Ini lupa. Mungkin sektor 1 dan 2 itu lupa dengan sejarah ini, gitu. Nah ini harus dikembalikan dulu sehingga kalau masyarakat punya peran kebangsaan, ya sektor 1 juga kan agak mudah dalam sistem pertahanan, misalnya sistem pertahanan rakyat semesta misalnya, ya kan rakyatnya juga ngerti sehingga nanti sebenarnya sederhana saja sektor 1 misalnya presiden kasih sebuah clue saja apa persoalan bangsa. Masyarakat juga dengan cerdas langsung menangkap, terus langsung dioperasionalkan ke lapangan. Sehingga komunikasi itu kan harus terwujud gitu. Jadi jangan sampai ada informasi di level atas, masyarakatnya bingung ini. Gitu kan. Nah kita harus sudah terbiasa gitu. Jadi masyarakat juga kita latih, kita didik. Kalau ada sebuah pesan itu segera kita operate. Misalnya, kayak sekarang ada informasi, kita akan mengalami krisis pangan. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Masyarakat kampus apa yang harus dilakukan? Teman-teman di sektor 1 apa yang harus dilakukan? Bagaimana ini terintegrasi? Seperti itu. Jadi sebenarnya kasih aja kata kunci, kita nggak perlu dibantu terlalu banyak. Kasih kata kunci kita jalan, gitu. Seperti itu kira-kira. Untuk menghadapi apapun krisis global yang minimalkan akan terjadi ini kan. Nah jadi begini, Bung Yongki, kalau menurut saya setiap perubahan rezim, setiap perubahan pemerintahan, di situ pemuda selalu memegang peranan yang paling aktif. Iya, benar. Nah, pemuda dihadapkan pada dua peran. Satu, peran sebagai agen perubahan, dan satu peran lagi, dia adalah penentu kemenangan. Iya. Oke. Dari dua peran itu, hanya sifatnya sementara. Padahal pemuda itu kan gak hanya menghantarkan seorang pemenang atau seorang penguasa, tapi dia juga menjaga, betul tidak? Melindungi dan tetap punya jati diri.
Nah, kalau saya melihat dari reformasi ya, kita lihat ya dari reformasi aja lah patokan begitu ya. Saya lihat pemuda ini setelah rezim Soeharto jatuh, bubar, jalan masing-masing, udah nggak peduli lagi tuh urusan-urusan yang sifatnya politik, urusan sosial. Maksud saya, Young Syndicate ini saya berharap Bung Yongki dengan Bung Yongki sebagai chairman gitu ya, selalu mengedukasi gitu ya, selalu mengendorse pemuda, menyadarkan, yuk kalau kalian sudah bisa kritik kepada pemerintah itu misalkan mundur, tapi juga jangan kalian tinggalkan, begitu. Kita harus juga punya rangkaian sampai kalian jadi tua, gitu ya, untuk mempersiapkan pemuda-pemuda lain meneruskan ini. Nah, mungkin kalau dari sejarah yang kita lalui selama ini, Bung Yongki, saya lihat tadi pemuda kita ini kurang di-charge terhadap pengalaman sejarah atau pengetahuan sejarah yang cukup mumpuni. Sepakat nggak kira-kira, Bung Yongki? Ya, saya sepakat. Jadi begini, kita punya dua pengalaman yang luar biasa. Yang pertama, ketika gerakan mahasiswa melawan Orde Lama, Orla, ya kan, Orla. Pada waktu gerakan itu muncul, itu kekuatannya luar biasa. Betul. Sampai Orde Lama tumbang. Tapi setelah itu, semua perjuang yang ya bilang pentolan lah, kemudian terkooptasi dengan elit, rejim baru, elit baru, yang malah membawa kita pada 32 tahun terkungkung ya? Terkungkung, ya kan? Lalu kita kemudian berjuang lagi, lalu masuk pada periode reformasi di tahun 98. Kita berjuang, banyak korban jiwa, penculikan di mana-mana, dan puncaknya ketika tanggal 20 Mei 1998, seluruh Indonesia melakukan mogok nasional, dan itu digawangi oleh para mahasiswa dan pemuda. Mahasiswa dan pemuda. Saya masih ingat waktu itu di Jogja tuh 1 juta orang datang ke istana Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kalau nggak salah digelar itu Sultan menjulukinya sebagai Pisauanan Akbar. Itu bergerak semua. Dan keesokan harinya rezim Orde Baru kemudian turun, di mana Pak Harto kemudian menyatakan bahwa bahasa yang terkenal waktu itu, saya lengser ke Prabon Pandito Ratu. Saya nggak tahu apa maksudnya, tapi ya itulah sejarah yang tertulis sampai sekarang ini. Nah, kita mengulangi lagi hal yang sama. 98, sekitar 24 tahun ya. 24 tahun sampai sekarang 24 tahun ya Orde Reformasi. Ya, situasi masih nggak beda jauh dengan keadaan zaman Orde Baru. Bagi saya, kalaupun ada perubahan di dalam zaman reformasi, itu tuntutan zaman. Bukan suatu kreativitas yang muncul dari niatan untuk merubah. Tapi memang karena zamannya memang harus begitu. Makanya saya begini juga, Bung Yongki, minta maaf Pak ya. Pemuda itu selalu diartikan dengan umur. Padahal kalau kita bicara definisi ya, pemuda itu kan harusnya spirit ya. Benar nggak? Spirit, semangat, ya kan, kesadaran yang terus muda. Muda itu apa sih, gitu kan? Muda kan artinya adalah menyerap sesuatu perubahan dengan adaptif. Artinya dia bisa menyesuaikan. Jadi dia mampu survive dari situ. Justru kalau saya lihat nih gerakan pemuda-pemuda sekarang, kalau dia sudah dalam posisi elit, dia lebih tua, lebih konvensional, lebih kaku dari umurnya. Itu menyedihkan bagi saya. Pertama, dia tidak siap untuk dikritik, atau tidak siap menerima adaptasi, atau dia tidak siap untuk komitmen. Itu menurut saya sudah tidak anak muda. Ya kan? Apanya? Yang muda umurnya. Makanya ada orang bilang, Pak, umur boleh tua tapi jiwa tetap muda. Nah, maksudnya yang Syndicate di sini apakah dibatasi oleh umur atau bagaimana? Karena gini Pak Bung Yongki, apapun gerakan yang akan kita buat di negara ini Pak, di bangsa ini, tetap sejarah itu harus kita buka dulu. Begitu. Karena tanpa sejarah harus lurus, ibarat kereta, relnya udah keluar nih. Betul tidak? Kita kembalikan lagi rel sejarah itu, kalau 1928 itu sebagai sebabnya gitu ya, 1945 itu akibatnya. Nah pertanyaannya, mana yang lebih penting, sebab atau akibat? Sebab lah. Ya, apakah bisa akibat mengkhianati sebab? Kan sebab akibat tidak boleh mengkhianati sebab, kan gitu. Akibat harus selaras dengan sebab. Nah makanya dari pemikiran Bung Yongki waktu diskusi ini Pak, ini jadi menarik. Akhirnya Bapak Dhani juga keluar tentang sektor ketiga. Nah sekarang yang mau saya cari, pemuda versi sekarang ini yang mau kita stereotipekan,
mau kita kategorikan tuh seperti apa, Bung Yongki? Mungkin Bung Yongki juga dan Pak Dhani punya pemikiran masing-masing. Karena hari ini ditunggu, semua ditunggu jawaban-jawaban yang tepat dan cepat gitu menurut saya. Pemuda itu kan semangatnya, bukan usianya. Oh begitu ya? Iya. Jadi semangatnya ketika dia mau berjuang untuk sesuatu yang betul-betul diyakini menjadi kebenaran. Baik. Itulah disebut semangat pemuda. Iya. Jadi tanpa batasan usia. Umur ya. Ya, jadi kalaupun memang semua pemuda Indonesia yang dikategorikan sebagai umur dia pemuda, klasifikasi umur gitu. Klasifikasi umur. Ya nggak apa-apa. Bersyukurlah semua pemuda mau masuk dalam terlibat dan masuk dalam klasifikasi itu dan punya semangat yang sama. Iya. Ini. Tapi faktanya kan nggak semua pemuda menjadi elitis malah sekarang. Iya, sekarang saya contohnya gini. Ada beberapa nama hebat yang muncul di tahun 98 itu. Iya. Ya kan, kalau saya sih 98 cuma mengekor aja, bukan terdepan. Dia mau di mana ikut, begitu polisi kejar kabur, gitu aja. Jadi paling nggak jadi pelaku ya? Ya, jadi ada beberapa tokoh yang hebat di tahun 98. Sekarang jadi apa? Jadi elit. Ya kalau jadi elit sih syukur. Tapi kalau jadi centeng kan betul-betul bahaya kalau jadi centeng. Artinya begini, kan kita ini memahami demokrasi bukan membabi buta gitu kan. Karena seseorang lalu dia buat salah pun kita nggak akan menyalahkan dia, mati mau membela dia terus. Itu kan demokrasi yang nggak terdidik. Betul. Fanatik murahan seperti betul. Artinya menghilangkan idealisme kita. Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya masalah pemuda itu nggak ada ukurannya dalam batasan umur ya. Itu dia semangat aja. Mungkin ini juga kita bisa bicara realitas per hari ini gitu ya. Realitas per hari ini itu kan kita kalau studi itu kan yang kita olah itu kan olah pikir ya. Iya betul. Olah pikir itu memang kekuatannya itu di pikiran. Basisnya pikiran. Iya, basisnya pikiran. Sehingga kalaupun dia anak-anak muda, kalau nggak hati-hati, dia jago buat konsep. Iya. Kelemahan mereka lapangan. Iya. Ya kan? Oke. Itu satu yang perlu saya ingatkan. Terus yang kedua, saya ingin mengingatkan tadi untuk persoalan pemuda gitu kan, tua dan muda. Ada lagi nih satu konsep ketuhanan yang menarik. Sebenarnya usia manusia itu cuma 7 hari, Bung Yongki. Iya. Artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Balik lagi, Senin, Selasa. Iya kan, balik lagi. Lahir lagi hari Senin. Ya, artinya kita itu kan berulang-ulang di 7 hari itu saja. Betul, nggak pernah kemana-mana ya? Nggak kemana-mana. Pertanyaannya, itu kan sebenarnya kenapa sih kita berulang-ulang di situ? Ada sekarang ada yang 40 tahun, ada 45 tahun, ada 50 tahun. Tapi sebenarnya dia cuma muter-muter di 7 hari itu aja. Iya kan? Pertanyaannya, kenapa sih harus muter-muter? Ya pertanyaannya sederhana saja. Karya lo mana? Iya, tinggal tunjuk aja ya. Iya kan? Udah buat apa nih untuk bangsa kita? Betul. Ya, misalnya saya ditanya karyamu, oh mohon maaf saya memang belum ada, saya lagi bikin buat nih. Ya, kita harus terus terang gitu kan. Jangan bilang kita karyanya banyak sambil nggak tahu di mana. Betul. Iya kan? Oke, itu yang kedua, gitu kan. Terus yang kita butuhkan per hari ini itu sebenarnya mengintegrasikan apa yang sudah ada. Saya ambil contoh kasus. Kita mau menghadapi krisis pangan 2023 gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Sebagian teman-teman ini sudah banyak yang bergerak untuk mengintegrasikan sektor 1, 2, 3. Iya. Dan ini memang nggak ada di dalam rumus-rumus ini, rumus-rumus di pemerintahan atau apa. Misalnya untuk menghadapi 2023, sebagian teman-teman berpikir, oh berarti kita harus kita ngambil di sektor mana aja, apa yang mau kita perjuangkan untuk supaya stabilisasi harga itu kita bisa amankan gitu kan. Terus cadangan pangan itu juga bagus. Oh kita mainnya di pergudangan, kita hubungi kawan-kawan di Kementerian Perdagangan. Untuk gudang itu kita ambil sistem rasi gudang, terus ada di sana BGR logistik. Jadi di sini ada sistemnya, di sini ada pengalamannya, gitu kan. Itu harus disatukan, gitu kan. Nah. Terus nanti kalau benar-benar kejadian gimana? Siapa yang bergerak di lapangan? Oh kampusnya.
Nah, kita sudah bergerak, nih kampus dijadikan titik sentral gitu kan. Terus jadi maksud saya apa? Gerakan itu bukan hanya di dalam konsep pikiran. Ya memang kita harus bergerak dan menyatukan seluruh komponen untuk kalau memang itu terjadi kita sudah berjalan. Nah, pemuda-pemuda sekarang itu harus dibiasakan untuk melakukan gerakan-gerakan yang memang konkret gitu loh. Nah, ini adalah sebuah perjalanan yang bisa menyatukan ini. Ya mungkin kalau teman-teman kita di sektor ketiga ini kan lebih bebas, nggak terjebak sama administrasi perkantoran, sehingga mungkin dia kalau memang punya jaringan cukup tinggal berinteraksi bagaimana nih buat ini. Karena faktanya itu bisa terjadi gitu kan, tinggal kita lihat nanti pada saat kejadian. Jadi sebenarnya krisis yang akan kita hadapi itu, pengalaman dari COVID kemarin itu sama seperti kita kehilangan tabung gas itu loh Pak Bung Yogi. Ya, peristiwa COVID itu. Jadi pada saat semua orang berpikir panik dan dia mau selamat semua, dia harus beli tabung gas. Jadi orang yang nggak butuh juga beli tabung gas, sehingga pada saat yang butuh nggak ada. Ini persoalannya persoalan data, gitu. Nah, karena ini persoalan data sama kayak persoalan-persoalan nanti ketika terjadi krisis, benar-benar krisis, itu yang harus kita atasi pertama itu adalah kepanikannya. Nah, kepanikannya itu sebenarnya kita atasi secara biasa saja selama database kita itu lengkap. Sekarang, misalnya kita persoalan beras. Di sektor 1 beras ada di mana? Di sektor 2 beras ada di mana? Di sektor 3 beras ada di mana? Ini diintegrasikan. Pasti sektor 1 bingung. Berasnya itu kalau di sektor 2 siapa yang nyimpan? Atau di sektor 3 siapa yang nyimpan? Makanya persoalan Bulog per hari ini uangnya ada, dia mau beli beras, berasnya nggak ada. Gitulah itu kan lucu gitu kan. Nah, tapi ini sebenarnya kita butuh kekompakan saja. Udah gitu kita nanti akan terlatih. Jadi setiap ada krisis kita punya ilmu baru. Cuman dari persoalan ini saya hanya ingin mengingatkan sektor ketiga, kembali lagi tadi ke 28 gitu ya. Yang namanya masyarakat ini, yang namanya rakyat akar rumput ini mewakili memang benar-benar 278 juta itu. Ya kan, sektor 1 dan sektor 2 segelintir gitu kan. Tapi juga nanti kita akan bahas lebih lanjut banyak beberapa konsep dasar yang mungkin salah dimengerti sehingga nanti dalam pengambilan kebijakannya jadi persoalan. Tapi kalau pengantar saya kira-kira dari sini itu mungkin kita bisa tangkap pertama, kondisi per hari ini olah pikir kita terlalu kuat gitu kan. Kondisi per hari ini kita mengaplikasikan apa yang kita pikirkan itu jarang dilakukan gitu kan. Terus kalau yang ketiga semangatnya adalah kalau mau menyelesaikan sesuatu ya memang harus dijalankan. Jadi kalau misalnya kita lihat pemerintah dalam pengambilan sebuah kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dia keluarkan kebijakan makro misalnya. Sekarang nggak cukup dengan satu kebijakan, dia juga harus kebijakan mikronya harus dia keluarkan. Dia harus lihat ke lapangan langsung, dia harus kumpulkan kepala daerah, dia harus mengedukasi bagaimana nanti kalau misalnya terjadi kenaikan harga apa yang harus dilakukan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi memang kita detail, memang harus. Nah, pemuda itu harus mampu seperti itu untuk menghindari jangan sampai kita terlalu banyak bicara, Bung Yogi. Nah, jadi kalau nggak hati-hati sekarang ini kita terlalu banyak bicara, kita nggak melakukan apa-apa. Jadi lebih bagus kita melakukan sesuatu daripada bicara terlalu banyak juga, gitu NATO. Kan? No action talk. Ya, kira-kira seperti itu, Bung Yongki. Silakan, Bung Yongki. Ya, jadi Bung Yongki, kalau saya melihat sekarang itu udah mau tahun politik nih. Ini pertanyaannya, pemuda mesti bagaimana nih? Ini ya kan, pemilih pemuda itu sekarang berapa juta ya? Udah ada kenaikan signifikan loh. Pemilih pemula ya. Itu dia menguasai suara. Betul. Nah, maksud saya jangan sampai apa namanya usia apa X ya atau apa itu? Ya usia aktif produktif sekarang lah. Zillennial. Usia produktif ya. Gen Z. Iya, generasi Z ya. Gitu. Generasi Z. Iya. Nah, maksud saya begini, kalau pemuda terus dalam keadaan sekarang yang miris nggak kira-kira kita melihat pemuda? Miris banget. Sangat miris ya. Jangan-jangan apa ya? Mereka sendiri mungkin sudah tidak hafal tuh yang 13 orang tadi. Tanya lagi orang tuanya juga nggak hafal juga begitu. Kakeknya aja mungkin nggak hafal. Nggak hafal. Dan di situ ada nama Sastrowardoyo loh. Ya. Wah, saya mau ngomong juga ini. Berarti ini salah kakeknya Dian Sastro ya? Bisa jadi. Dia harus bicara di sini nih Pak. Mau dibilang dikit harus bicara Dian Sastro. Karena bagaimanapun kakeknya meletakkan sejarah dan Dian Sastro adalah ikon. Ikon. Artinya dia punya darah loh. Ikon perfilman, ikon
Ya artinya dia punya darah seorang pejuang kakeknya yang seharusnya dilanjutkan, betul tidak Pak Yongki? Karena kan yang namanya genetik pejuang itu saya meyakini itu tetap ada, gitu. Nah saya melihat mau tahun politik nih sekarang, jangan sampai pemuda jadi komoditas lagi, ya kan? Oke, dia memang mobilitasnya tinggi dibanding orang-orang tua gitu Pak ya. Artinya gini, dengan semangat mobilitas tinggi, harusnya dia juga mampu melihat kapasitas individu-individu atau pemimpin juga tinggi gitu. Nah, dari situlah saya melihatnya begini Bung Yongki. Mana yang lebih penting hari ini? Ormas pemuda atau partai politik? Karena saya lihat begini, kalau bicara 1928, mereka dulu nggak ada partai politik gitu. Cuman mereka itu ternyata disatukan. Nggak, 1928 belum ada partai politik. Belum ada ya? Belum ada. Baru jadi 1908 itu Budi Utomo. Gerakan keormasan lah. Lalu kemudian muncul Sarekat Dagang, Sarekat Islam ya, Sarekat Islam, SI Islam, terus gerakan-gerakan yang lain. Lalu partai PNI itu muncul tahun berapa, tapi yang pasti setelah 1998. Iya, maksudnya pada waktu itu orang sudah karena persamaan kepentingan membuat sebuah lembaga, membuat sebuah institusi atau organisasi gitu. Cuman saya melihatnya 13 orang ini berangkat dari daerah masing-masing kayaknya. Iya, dari daerah masing-masing dengan semangat mereka sebenarnya mau melindungi sukunya sendiri kan, atau bangsanya sendiri gitu ya. Akhirnya mereka bertemu dalam satu rasa, bertemu dalam satu perasaan yang tadi Bapak Adani bilang namanya olah rasa ya. Mungkin pada waktu itu terjadi perasaan yang sama atau penderitaannya. Jadi mereka bertemu tidak dalam suatu kepentingan. Karena sifatnya kepentingan kan hanya sementara ya. Nah, artinya Pak Yongki, kalau saya melihat ya Pak Yongki, ini rasa ini sifatnya bagaimana nih? Harusnya abadi rasa itu kan? Abadi. Rasa keadilan, betul tidak? Ya kan? Rasa persamaan, rasa toleransi. Ya itu yang harusnya jadi abadi. Nah, saya khawatir di kontestasi 2024 ini pemuda kehilangan ruh itu. Baik pemuda yang hedon, apalagi hedon ya, saya rasa udah nggak mikirin kali ini. Nggak mikirin. Apolitik banget mereka biasanya. Nah, itu ironis bagi saya. Artinya nanti dia hanya sebagai suara yang harusnya dia sebagai mesin gitu ya. Dia hanya jadi suara. Karena saya melihatnya begini, kalau saya bicara partai politik, bicara organisasi kepemudaan, saya lebih percaya organisasi kepemudaan. Oh jelas. Atau mungkin ini pertanyaannya kita baliknya begini. Bagaimana rakyat harus bersikap? Nah, bisa juga seperti itu. Bagaimana masyarakat harus bersikap? Jadi begini, Jong Syndicate itu hadir untuk menjembatani yang dipertanyakan oleh Pak Dani, Pak Rido tadi. Jadi kalau buat kaum muda yang ingin punya pemikiran yang sama dengan kita, boleh aja bergabung dengan Jong Syndicate. Harus menumpahkan ide-idenya ya. Menumpahkan ide-idenya dan kita bisa merumuskan itu dan muncul sebagai kekuatan baru, kekuatan perubahan namanya kan. Gerakan intelektual ya. Gerakan intelektual untuk menyadarkan diri bahwa bangsa ini memang harus segera berbenah secepat mungkin. Mungkin yang paling kita harus edukasi ya ataupun kita sharing banyak itu persoalan cara berpikir ya. Biasanya kan cara berpikir kita itu kan blocking ya. Jadi kalau nggak A, B. Ini persoalan. A bukan B. Kalau dia A bukan B. B bukan A. B bukan A. Iya, jadi blocking ya. Disinilah makanya suatu ketika kita bisa ke A atau ke B, terus dinyatakan lo itu tidak konsisten karena nggak punya sikap, kan gitu. Pelintat-pelintut. Pelintat-pelintut. Nah ini tolong kita sama-sama pahami. Di dalam sektor 1 itu kan Tuhan yang Maha Kuasa. Di sektor 2 itu Tuhan yang Maha Kaya. Di sektor 3 itu ada Tuhan yang Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Itu payung-payungnya. Jadi kalau kita memang bersandar pada nilai-nilai ketuhanan, gitu kan? Apakah kita di sektor 1, 2, 3 melihat ketidakadilan ataupun ketidakbenaran, jangan ikut blocking. Jangan ikut blocking. Kalau A salah ya kita bilang salah. Kalau B salah kita bilang salah. Ini kita nggak bisa. Sekarang ini salah benar, yang penting saya A.
itulah yang saya bilang tadi. Fanatisme gila tentang karena atas nama demokrasi itu kadang membuat negara ini celaka. Artinya kita mengagumi seseorang tanpa mempedulikan bahwa tindakannya ini benar atau salah. Betul. Seharusnya kan kebalik. Jadi kan artinya Bung Yongki, pertama kita sebagai rakyat Indonesia harus berbangga hati ataupun katakanlah mensyukuri bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia itu dimulai dari mereka. Dari gerakan-gerakan pemuda, dari gerakan-gerakan masyarakat, kalau saya bilangnya dari sektor ketiga yang berpikir tentang kebangsaan. Jadi kita sepakati saja, gitu kan? Kita sepakati saja bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia itu harus dalam konteks kebangsaan. Sehingga yang di luar dari itu berarti itu bukan gerakan. Bukan gerakan dan bukan Indonesia. Dan bukan Indonesia. Nah, gitu loh. Nah, kenapa? Karena per hari ini semua mengklaim bahwa dialah yang paling berjasa, dialah paling hebat, dia lupa. Sejarah 28 dia lupa. Betul. Iya kan? Betul. Dia lupa. Saya juga baru tahu nih 28 itu luar biasa ini. Baik, saya nggak lupa. Tapi memang sengaja. Atau dilupakan? Iya, secara sistematis itu mau dilupakan. Oh begitu ya? Iya. Kan saya bilang dari tadi, kan dari awal tuh saya udah bilang sejarah tuh ditulis untuk kepentingan Si pemenang. Iya. Itu yang sebenarnya menjadi catatan hitam. Iya. Yang harus sebenarnya Jong Syndicate mau supaya ini dibuka terang benderang. Diungkap. Dan diungkap supaya kita bisa lagi berjalan pada rel yang benar. Karena ini adalah para founding para founding fathers. Iya, dan kita juga harus mampu membedakan mana yang tidak benar. Iya kan? Jadi jangan atas nama rakyat atau atas nama kebaikan. Terus dia mewakili sebuah kebenaran. Iya. Cilaka ini. Nah, jadi begini Bung Yongki, saya juga heran juga ya. Kan itu kan persamaan satu rasa, satu bahasa, satu penderitaan ya. Di situ ada nggak mereka tuh sempet atau ngomong satu pengen bernegara gitu. Nah, saya juga itu pertanyaan buat saya juga itu Pak Dani ya. Pada saat si 1928 itu di kumpul ya kan, mereka membuat kesepakatan bahkan dengan sumpah loh. Dengan sumpah loh. Ya kan kalau 1945 kan bukan sumpah itu. Nah, artinya kalau bicara sumpah berarti ada sesuatu kekuatan energi gitu ya yang dibawa dari daerah asal-asal masing mereka gitu ya, bertemu dalam satu pertemuan, mereka bersumpah. Saya yakin kebenaran itu. Nah, kata dulu, dari bersumpah ini saya melihat ruhnya ini bukan ruh sembarangan, Pak Yongki. Oh iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pada waktu itu mereka sepakat mau buat negara yang namanya Indonesia? Atau hanya sekedar bersama-sama untuk berjuang mengusir penjajah aja? Nah, itu pertanyaan yang harus kita gali, Pak. Karena gini loh, kan tadi kalau 45 itu adalah akibat dari 28, begitu ya. Harus dicari nih prosesnya, pertemuannya apa? Betul tidak 45 itu dipengaruhi oleh 28? Betul nggak? Dan sejauh mana 28 bisa mempengaruhi 45? Tapi hari ini saya sepakat akhirnya dengan temuan Bung Yongki di pemikiran bahwasannya 1928 itu sangat menentukan. Akhirnya jadi saya sepakat juga akhirnya. Ya, jadi saya bisa menyatakan bahwa memang pada waktu 28 itu mereka ingin membentuk suatu bangsa yang bernama Indonesia. Dan bernegara, sistem negara ya. Jadi siapapun yang mau membantah pernyataan saya, silakan diselidiki sendiri. Kalau memang nggak benar ya udah nggak apa-apa. Kita diskusi lah. Tapi Pak, diskusi lah. Faktanya memang itu. Iya. Karena rohnya itu ada di 1928 ketika pertama kali disebutkan bangsa Indonesia. Ya, tetapi mereka tidak menyebut pemimpin loh. Mereka hanya 13 tokoh ini disebutkan persamaan perjuangan, penderitaan karena oleh penjajah gitu ya. Yuk kita bergabung usir penjajah bareng-bareng yuk, kan begitu maksudnya kan? Karena kita satu bahasa loh. Betul. Karena kita satu wilayah loh, tanah air yang sama kan begitu. Apakah mereka sepakat yuk kita buat negara Indonesia yuk, kamu presidennya, kamu wakil presidennya? Apakah ada seperti itu? Nggak ada, tapi yang jelas untuk mendirikan sebuah negara saya pikir itu ada. Tapi, ada benih itu? Ya, tapi untuk kepentingan siapa presidennya mereka nggak ributkan mengenai masalah itu. Karena bisa jadi begini Pak Yongki, saya melihat sekarang ada juga pemikiran Indonesia ini cocoknya jadi kesultanan atau kerajaan loh. Jadi nggak, itu ada pemikiran ya kayak begitu ya. Apakah itu bisa menjawab
menjawab kegelisahan tokoh-tokoh yang 1928 itu Iya. apakah Iya. seperti itu kan gitu. Saya kan ini menarik juga. Karena kan yang kalau per hari ini kan realitasnya itu kan dulu itu kan yang punya wilayah itu kan para raja, Sultan, ya. kan? Dia udah jelas wilayah-wilayah teritorial. Betul. Per hari ini juga sebenarnya ada masalah dengan partai politik juga. Oke, Kalau tidak percaya. kalau tiba-tiba Indonesia ini mereka yang tentukan, gitu. Wah, ngeri ya. Kenapa? Loh mereka ini dulunya juga bukan siapa-siapa. Betul, betul. Tidak ada. Nggak ada partai politik. Iya kan, tiba-tiba per hari ini misalnya seperti artinya, kalaupun misalnya ini katakanlah ada sebuah persoalan besar di sini, ya tolong ini coba kita sama-sama Ungkap. Jadi gini, konteksnya itu harus konteks menuju kebangsaan, jadi membangun Ya. ya. Kita Oke. bukan dalam konteks untuk menghakimi atau apa. Membangun Betul, itu artinya begini. Kalau memang seperti ini dan kegagalan misalnya hari ini partai politik itu tidak mampu mendidik kader ya, Ya. artinya dia tidak mampu memunculkan calon dari partainya masing-masing, itu juga kan aneh gitu kan. Nah berarti kan gagal dalam pengkaderan. Oke, terus konteksnya itu seperti apa? Ya sebenarnya kita harus mampu mencari di seluruh Indonesia, setiap komunitas, setiap wilayah, di situ kan ada tokohnya. Ya tokoh-tokoh ini sebenarnya yang mewakili suara-suaranya mereka, sehingga orang memilih dia tahu siapa yang dia pilih, bukan memilih berdasarkan diskusi kita uang, bukan, tapi berdasarkan karya atau kasih sayang orang tersebut terhadap masyarakatnya. Ini kan juga harus dibuka wacananya gitu kan. Apakah ini benar atau tidak? Sekali lagi, kita bukan dalam konteks untuk menghancurkan, tapi kita ingin ke depan itu tokoh-tokoh terbaik ataupun pemimpin terbaik itu harus muncul. Kalau enggak nanti mereka nggak bisa muncul. Gitu kan, itu aja sebenarnya yang saya rasa perlu juga disuarakan. Betul. Terus untuk teman-teman masyarakat seluruh Indonesia ya, rakyat di seluruh Indonesia juga harus punya sikap dalam berhadapan itu. Dia harus melihat bahwa bangsa ini terlahir gitu ya, itu dengan gerakan-gerakan seperti kita orang gitu loh. Ya makanya gini loh Bung Yongki sama Pak Dhani ya. Iya.